Selamat malam pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Berita Maluku Antar Nusa malam ini, edisi Sabtu 1 Oktober 2016. Berita-berita penting seputar Maluku telah kami siapkan untuk Anda malam ini, di antaranya. Meski hari libur kerja, pemerintah Kota Ambon tetap memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2016. Waktu bongkar muat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon masih berkisar antara 4 hingga 5 hari. Pemirsa, itulah berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Saya Jakia Papalia. Kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2016 diperingati jajaran pemerintah Kota Ambon dalam bentuk upacara bendera Sabtu pagi. Bertindak selaku Inspektur Upacara, pejabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya. Satu Oktober yang jatuh pada hari ini diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila itu, jajaran pemerintah Kota Ambon melaksanakan upacara bendera pagi tadi. Bertindak selaku Inspektur Upacara penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya. Mengawali upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini dilakukan pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan Ikrar. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini merupakan wujud pelestarian nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa. Selain itu, Pancasila juga merupakan ideologi dan alat pemersatu bangsa. Bahkan Pancasila, kata Papilaya, juga merupakan sumber nilai yang telah teruji. Dengan demikian, melalui Hari Kesaktian Pancasila ini, seluruh jajaran pemerintah Kota Ambon diajak untuk terus melestarikan dan menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kita sekarang adalah bagaimana menjaga, melestarikan, mengamankan, dan menjalankan. Ya, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dari nilai-nilai keseharian kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara. Dan khusus untuk keluarga Kota Ambon, dan lebih khusus lagi sebagai aparatur sipil negara, mari kita menjaga nilai-nilai persatuan, persaudaraan. Itu bagian dari nilai-nilai Pancasila yang harus kita jaga. Ya. Sebab hanya dengan nilai-nilai persaudaraan, dengan nilai-nilai kekeluargaan, kita semua dimampukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan kita. Mudah-mudahan dengan memperingati Hari Kesaktian Pancasila, memberikan sekaligus menjadi komitmen daripada seluruh aparatur sipil negara untuk selalu dan senantiasa menjaga dan mengamankan, mengamalkan Pancasila, dan Pancasila harga mati. Untuk tahun ini, tema Hari Kesaktian Pancasila menekankan pada kerja nyata untuk kemajuan bangsa sebagai wujud pengamanan Pancasila. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, sementara itu bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Ambon mencanangkan pemberian obat pencegahan penyakit kaki gajah atau filariasis. Di Kota Ambon saat ini telah ditemukan 7 penderita penyakit kaki gajah. Pemerintah Kota Ambon melakukan pencanangan bulan eliminasi penyakit kaki gajah di Kota Ambon Sabtu pagi. Pencanangan tersebut dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini. Untuk pencanangan kali ini merupakan proyek tahun kedua di mana akan diberi obat pencegahan penyakit kaki gajah kepada masyarakat secara gratis. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Tori. Menurut Tori, setelah dilakukan pencanangan akan diikuti dengan pemberian obat pencegahan penyakit kaki gajah kepada masyarakat secara massal. Untuk mendapatkan obat pencegahan penyakit kaki gajah secara gratis itu, masyarakat diminta untuk mendatangi puskesmas maupun pustu di Kota Ambon. Mulai hari ini canangkan sampai akhir Oktober, kita harapkan ada keaktifan masyarakat untuk datang ke puskesmas terdekat untuk mengambil obat diminum. Nanti setelah Oktober
siapa yang belum harus dikasih. Nanti sampai terakhir Desember itu laporan harus masuk. Saat mencanangkan pemberian obat pencegahan penyakit kaki gajah di Kota Ambon, penjabat Wali Kota FJ Papilaya meminta agar seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Ambon dapat bekerja maksimal guna memberikan obat pencegahan tersebut kepada masyarakat. Pasalnya saat ini di Kota Ambon sudah ditemukan 7 penderita penyakit kaki gajah atau filariasis. Melalui pencanangan ini, penjabat Wali Kota Ambon berharap masyarakat di Kota Ambon dapat memanfaatkan pemberian obat pencegahan penyakit kaki gajah ini secara baik sehingga dapat memutuskan mata rantai penyebaran penyakit kaki gajah yang dibawa oleh nyamuk di masyarakat sekaligus menurunkan angka kesakitan dan jumlah penderita penyakit tersebut di kota ini. Saya sudah sampaikan kepada dinas terkait untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah konkret ya yang lebih teknis supaya seluruh masyarakat bisa mendapatkan obat ini dan bisa meminum sebagai pencegahan untuk penyakit kaki gajah. Kita punya kasus ya di Kota Ambon ini kan ada 7 masyarakat yang terkena penyakit ini, tapi sudah diberikan obat dan sudah sembuh. Kegiatan pemberian obat pencegahan penyakit filariasis atau penyakit kaki gajah di Kota Ambon akan berlangsung hingga akhir Oktober 2016 dengan target nasional yakni 85% jumlah penduduk yang ada di Kota Ambon. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita lain. Pemberlakuan waktu mengeluarkan peti kemas dari Pelabuhan Yosudarso Ambon oleh pemerintah Kota Ambon ikut menambah panjang waktu dan biaya bongkar muat di pelabuhan. General Manager Tanto In-Time Line Cabang Ambon Surya Batubara meminta aturan itu perlu disempurnakan sehingga tidak terjadi penumpukan peti kemas di pelabuhan. Waktu bongkar muat peti kemas atau dwelling time di Pelabuhan Yosudarso Ambon masih terlihat normal dan lancar. Waktu bongkar muat peti kemas khusus barang tertentu seperti muatan telur dapat dilakukan dalam hitungan jam sudah tiba di pemiliknya. Sedangkan untuk barang sandang dan papan, waktu bongkar muat berkisar antara 4 hingga 5 hari. Dalam seminggu tercatat sebanyak 1.800 hingga 2.000 peti kemas dengan berbagai muatan diturunkan di Pelabuhan Yosudarso Ambon. General Manager Tanto In-Time Line Surya Batubara mengatakan, pembatasan waktu mengeluarkan peti kemas dari Pelabuhan Yosudarso Ambon oleh pemerintah kota ikut menambah panjang waktu dan biaya bongkar muat. Pemerintah Kota Ambon selama ini hanya mengizinkan mobilisasi barang dari pelabuhan pada malam hari. Sementara areal penumpukan peti kemas di Pelabuhan Yosudarso Ambon yang terbatas mengharuskan proses bongkar muat dipercepat. Ketentuan yang dari Perda Kota Ambon ini masih mau diberlakukan polisi bahwa kontainer tidak boleh siang hari ditarik ke lokasi karena akibat kemacetan. Nah, sebenarnya bukan solusinya itu harus melarang barang itu tidak boleh keluar, tapi bagaimana supaya jangan macet, jalan itu yang harus diperbaiki. Nah, nanti suatu saat kalau kemacetan ini tidak bisa diatasin, seterusnya terus barang-barang itu dilarang saja, tidak boleh masuk lewati pelabuhan, tidak bisa lewati kota lagi. Jadi masyarakat mau makan apa? Jadi ini yang perlu harus dipikirkan. Jadi solusi yang terbaik itu kita memperbaiki penyakit itu ya konteksnya, kalau menurut saya kalau memang itu jalan macet, ya bagaimana kita dari pemerintah itu memperbaiki jalan, memperlebar jalan, bukan melarang barang itu keluar. Akibat nanti timbul kemacetan. Kalau sudah timbul kemacetan, inilah yang mengakibatkan dwelling time. Semua pihak terkait termasuk pemerintah kota diminta menyempurnakan aturan waktu mengeluarkan peti kemas dari Pelabuhan Yosudarso Ambon. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran dwelling time di semua pelabuhan di Indonesia. Rituno Kasar melaporkan. Pemirsa, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Maluku terus menguatkan ekonomi bagi para wanita pengusaha di Maluku. Gubernur Maluku Said Assegaf meminta para pengusaha wanita di Maluku agar mampu membangun kekuatan ekonomi dan menekan angka pengangguran di provinsi ini.
Guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Maluku harus mendapat perhatian dari semua pihak, salah satunya dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Maluku. Gubernur Maluku Said Assegaf meminta pengusaha wanita Maluku mampu berkiprah dapat membangun kekuatan ekonomi di Maluku, utamanya penciptaan lapangan pekerjaan. Assegaf mengatakan Provinsi Maluku kaya akan sumber daya alam. Karenanya para pengusaha wanita di Maluku mampu mengelola dengan mengedepankan kearifan lokal. Assegaf menyatakan pemerintah daerah sangat mendukung program dari kepengurusan IWAPI Maluku. Hal itu dalam membentuk sumber daya manusia para pengusaha yang berkualitas dalam berbisnis. Assegaf berharap pengusaha-pengusaha wanita Maluku harus tumbuh dan berkembang, bukan saja di Maluku, namun di tataran nasional maupun internasional. Tampil ke depan. Sekarang kan baru 1-2, lagi pula belum terlihat juga begitu membanggakan kita di sini. Saya harap 5 tahun ke depan mesti ada. Ya minimal 50 lah yang kita banggakan di Maluku. Ada si A, si B, si C yang bisa berpartisipasi dalam bidang pembangunan di daerah ini. Ketua Umum IWAPI Diah Anita Prihapsari meminta kepengurusan IWAPI Maluku harus dapat mengoptimalkan potensi daerah dalam menumbuhkan kreativitas dan gagasan yang inovatif dalam membangun daerah yang maju dan berkembang. Prihapsari menyatakan pengusaha perempuan mempunyai latar belakang pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang luas. Karenanya diharapkan para pengusaha tampil sebagai pengusaha yang berkualitas di Maluku dan Indonesia. Ketua IWAPI Maluku Lili Kusuma berharap melalui kepengurusan yang baru akan menjadikan IWAPI Maluku yang kuat dalam kemandirian ekonomi. Kita mengharapkan pemerintah akan melihat pengusaha-pengusaha perempuan yang ada di kabupaten, provinsi, dan kabupaten kota. Karena saya melihat selama ini juga pemerintah banyak membantu kami di pengusaha perempuan, tapi kita juga masih kurang maksimal bantuan-bantuan yang ada pada kami. Kepengurusan IWAPI telah dibentuk di 11 kabupaten kota di Maluku. Pembentukan itu ditandai dengan pelantikan kepengurusan oleh Ketua IWAPI Maluku Lili Kusuma yang disaksikan oleh Gubernur Maluku dan Ketua IWAPI Pusat. Pani Litait melaporkan. Sebanyak 70 mahasiswa Unidar Ambon mendapat beasiswa dari Bank BRI Cabang Ambon. Pemberian beasiswa itu sebagai upaya peningkatan kualitas bagi mahasiswa yang menuntut ilmu di Universitas Darussalam Ambon. Wakil Pimpinan BRI Makassar, Denny Rahman, mengatakan pemberian beasiswa merupakan wujud nyata BRI dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku. Rahman berharap melalui pemberian beasiswa bagi 70 mahasiswa mampu membantu untuk menyelesaikan studi di Unidar Ambon. Dan memang sebagai unit kerja ekonomi Bank Rakyat Indonesia dengan segala kekuatannya sesuai dengan ketentuan BUMN bahwa 1 sampai dengan 3% adalah harus diserahkan kepada stakeholder maupun shareholder. Dalam kesempatan hari tahun ini barangkali kita akan memilih dan seluruhnya diserahkan kepada Bapak Rektor dan Sitibdat Amerika Darussalam untuk 70 orang selama 2 semester dari semester 2 semester. Semester mana yang dipilih diserahkan kepada Pak Rektor dari tingkat 1 sampai dengan tingkat terakhir. Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr. Ibrahim Ohrela mengatakan pemberian beasiswa dari BRI baru pertama dilakukan. Pemberian itu akan menjadi stimulan bagi para mahasiswa dalam menyelesaikan studi di Unidar Ambon berdasarkan jadwal akademik. Ohrela menyatakan Unidar Ambon terus menciptakan lulusan yang berkualitas. Hal itu merupakan pertanggungjawaban akademik kepada masyarakat Maluku. Ohrela berharap melalui pemberian beasiswa dapat meringankan beban dari 70 mahasiswa miskin yang menuntut ilmu di kampus Unidar Ambon. Saya kira karena ini stimulus bantuan, yang pertama kita syukuri dulu bahwa berapapun nilainya, bahwa itu adalah nikmat. Harus kita syukuri. Kemudian kepentingannya menurut saya ini memacu dan memicu mahasiswa untuk lebih lagi meningkatkan prestasinya. Kemudian kalau dikaitkan dengan masa studi, saya kira
ini juga sekaligus untuk membantu mereka segera menyelesaikan studinya di Universitas Tangsel. Aurela meminta para mahasiswa untuk tetap melaksanakan perkuliahan sesuai dengan kalender akademik tanpa terpengaruh dengan status yang terjadi selama ini di lingkungan kampus. Panili Tahid melaporkan. Ya pemirsa, kami mohon maaf informasi tadi mengenai 70 mahasiswa Unidar yang mendapatkan beasiswa dari BRI. Dan kini kita beralih ke berita lain memperingati Bulan Bakti Agraria ke-56 sekaligus Hari Agraria dan Tata Ruang kedua. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Maluku menggelar kegiatan donor darah. Darah hasil donor akan disumbangkan kepada Palang Merah Indonesia untuk digunakan bagi masyarakat yang membutuhkan. Serangkaian kegiatan telah digelar memperingati Bulan Bakti Agraria ke-56 dan Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaru kedua oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Maluku. Rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 9 September ini diantaranya kegiatan jalan santai, gawang mini, dan lompat karung. Sementara pada puncak peringatan HUT, Undang-Undang Pokok Agraria serta Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaru pada tanggal 24 September digelar upacara bendera. Dalam upacara tersebut telah dibagikan secara simbolis sertifikat atas tanah kepada masyarakat di Kota Ambon dan beberapa kabupaten. Sementara bentuk kepedulian kepada kesehatan masyarakat, Jumat kemarin Kanwil BPN Maluku juga menggelar kegiatan donor darah dengan melibatkan Palang Merah Indonesia Ambon, aparat TNI, kepolisian, dan mahasiswa. Kegiatan donor darah ini merupakan yang kedua kalinya dalam rangka memperingati Bulan Bakti Agraria dan Hantaru. Ketua Panitia Penyelenggara FB Sokota menyatakan, melalui kegiatan ini akan mengumpulkan minimal 50 kantung darah. Namun diharapkan adanya keterlibatan banyak pihak dalam menyumbangkan darah dapat dikumpulkan sebanyak mungkin. Darah ini akan didonasikan kepada Palang Merah Indonesia Kota Ambon untuk digunakan bagi masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan. Tahun ini rangkaian penyelenggaraan Hantaru mengusung tema Reforma Agraria dan Tata Ruang yang Berkeadilan. Ini merupakan implementasi dari agenda prioritas pembangunan nasional Nawacita. Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki peran strategis untuk memastikan tanah dan tata ruang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Dengannya kementerian mencanangkan 3 program strategis tahun 2016-2019 dengan mempercepat legislasi aset secara sistematis, pengadaan tanah untuk mendukung program strategis pembangunan, dan melaksanakan reforma agraria. Program strategis tersebut mendesak mengingat baru sekitar 45% bidang tanah di Indonesia yang sudah terdaftar dan bersertifikat. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, setelah mengikuti pelatihan security selama 10 hari, 49 satpam dari sejumlah instansi dan perusahaan di daerah ini dilantik Sabtu pagi. Pelantikan dilakukan Direktur Binmas Polda Maluku, Kombes Polisi Muhammad Yamin Sumitra. ...49 security dari sejumlah instansi dan perusahaan di Maluku mengikuti pelatihan Garda Pratama yang diselenggarakan PT Amboina Jaya Mandiri. Pelatihan tersebut berlangsung selama 2 minggu. Selama mengikuti pelatihan Garda Pratama, 49 security ini telah mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan yang terkait dengan tugas pokok mereka sebagai security di instansi maupun perusahaan. Mengakhiri pelatihan yang telah diikuti itu, 49 security ini dilantik oleh Direktur Bimas Polda Maluku, Kombes Polisi Muhammad Yamin Sumitra Sabtu pagi. Saat melantik para security ini, Muhammad Yamin Sumitra mengatakan satuan pengamanan tidak terlepas dari program kerja Polri. Bahkan mereka juga merupakan perpanjangan tangan dari Polri, sehingga satuan pengamanan termasuk dalam kepolisian khusus, penyidik PNS dan keamanan Swakarsa dituntut lebih profesional, mandiri dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Bagi para security yang baru dilantik, Sumitra berharap ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama pelatihan dapat merubah sikap, perilaku dan mental sehingga mampu menghadapi berbagai persoalan di tempat tugas dengan bijak dan tidak ragu-ragu. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa penekanan
khususnya kepada anggota Satpam. 1. Sebagai anggota Satpam, tingkatkan iman dan takwa agar dalam pelaksanaan tugas di lapangan nanti selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pahami dan jabarkan peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan, dan atau instansi lembaga pemerintah dalam rangka menyamakan persepsi dan pembinaan profesi satuan pengaman. 3. Tingkatkan kompetensi dan profesionalisme satuan pengamanan melalui latihan-latihan baik secara perorangan maupun kelompok di tempat saudara bertugas. Menandai pelantikan ini dilakukan pengucapan prinsip-prinsip Satpam oleh perwakilan peserta penyematan PIN dan penyerahan sertifikat. Untuk penyematan PIN dan penyerahan sertifikat dilakukan oleh Direktur Bimas Polda Maluku. Junadi Asril melaporkan. SMK Negeri 2 Ambon tepat tanggal 30 September 2016 genap berusia 52 tahun. Memaknai bertambahnya usia sekolah tersebut, keluarga besar SMK Negeri 2 Ambon melaksanakan acara syukuran dengan melibatkan para alumni Sabtu kemarin. SMK Negeri 2 Ambon pada tanggal 30 September 2016 tahun ini genap berusia 52 tahun. Memaknai bertambahnya usia sekolah tersebut, keluarga besar SMK Negeri 2 Ambon melaksanakan acara syukuran yang berlangsung Sabtu pagi. Dalam acara syukuran yang berlangsung dalam suasana kebersamaan itu, para alumni dari sekolah tersebut turut dilibatkan. Salah satu alumni SMK Negeri 2 Ambon, Lasi Kamba, yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon, hadir dalam acara syukuran ini untuk memotivasi para siswa untuk giat belajar. Menurut Lasi Kamba, SMK Negeri 2 Ambon sejak didirikan hingga memasuki usia ke-52 tahun telah berhasil menghantarkan sejumlah alumninya menempati posisi strategi di sejumlah instansi di kota ini. Prestasi yang dicapai itu hendaknya dapat memotivasi para siswa di sekolah ini untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam berbagai ilmu pendidikan. Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ambon, J. Manuputi. Menurut Manuputi, SMK Negeri 2 Ambon saat ini merupakan SMK yang mampu bersaing dengan SMK lainnya yang ada di kota ini. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan kualitas pendidikan yang dihasilkan sekolah tersebut. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Ambon, John Sokota, mengatakan untuk tahun ini tema yang diangkat dalam memperingati HUT sekolah itu adalah SMK Negeri 2 Ambon Cinta Hidup Sehat melalui Gerakan Peduli Lingkungan. Aktualisasi dari tema tersebut diwujudkan lewat sejumlah kegiatan, diantaranya Karnaval Peduli Sampah, penanaman pohon, aneka lomba hingga jalan santai. Serangkaian kegiatan yang dilakukan itu bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan keluarga besar SMK Negeri 2 Ambon dan mempromosikan sekolah tersebut kepada masyarakat. Acara syukuran HUT SMK Negeri 2 Ambon ini diakhiri dengan pemotongan tumpeng. Junedi Asril melaporkan.